Real Madrid adalah klub yang terbiasa hidup di bawah tekanan. Selama puluhan tahun, mereka selalu mampu mengubah tekanan menjadi kemenangan. Bahkan ketika situasi terlihat sulit, Los Blancos hampir selalu menemukan cara untuk bangkit. Namun musim ini terasa berbeda. Di balik nama besar, stadion megah, dan skuad penuh bintang, Real Madrid justru sedang menghadapi salah satu periode internal paling rumit dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga tentang ruang ganti yang mulai memanas, hubungan pemain dan pelatih yang memburuk, hingga proyek Galacticos baru yang mulai dipertanyakan. Dan yang membuat situasi ini menarik, hampir seluruh masalah tersebut perlahan bocor ke publik melalui laporan media-media besar Eropa. Musim dimulai dengan ekspektasi luar biasa tinggi. Kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid dianggap sebagai puncak dari proyek besar Florentino Perez. Bersama Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga, Madrid diprediksi akan memasuki era dominasi baru di Eropa. Secara kualitas individu, skuad ini memang nyaris sempurna. Namun sejak awal musim, beberapa media mulai menyoroti satu persoalan besar, keseimbangan tim. Menurut laporan, muncul perbedaan pandangan di internal klub terkait struktur permainan dan cara memaksimalkan para pemain bintang yang dimiliki Madrid. Masalahnya sederhana tetapi sangat sensitif. Semua pemain ingin menjadi pusat permainan. Vinicius sudah lama dianggap wajah utama proyek Madrid. Mbappe datang dengan status superstar global. Sementara Jude Bellingham tampil luar biasa dan semakin mendapat sorotan besar. Dalam sepak bola modern, situasi seperti ini bisa menjadi kekuatan besar atau justru awal konflik internal. Seiring berjalannya musim, performa Madrid mulai naik turun. Secara statistik mereka tetap produktif, tetapi permainan tim dinilai kehilangan keseimbangan. Beberapa pertandingan memperlihatkan lemahnya koordinasi pressing, jarak antar lini yang terlalu renggang, dan pertahanan yang lebih mudah ditembus dibanding musim-musim sebelumnya. Situasi ini mulai memunculkan frustrasi di dalam skuad. Media Spanyol dan beberapa laporan internal menyebut ada pemain yang merasa beberapa rekan setim tidak memberikan kontribusi defensif maksimal, terutama dalam laga besar. Ketika masalah seperti ini muncul di ruang ganti, biasanya dampaknya sangat besar. Karena dalam tim elit, rasa saling percaya adalah fondasi utama. Dan perlahan, rasa percaya itu mulai goyah di Madrid. Nama Mbappe kemudian mulai menjadi pusat perhatian. Menurut beberapa laporan media Eropa, sebagian pemain Real Madrid merasa Mbappe mendapatkan perlakuan khusus dari klub. Mulai dari perhatian media, pengaruh besar terhadap proyek tim, hingga perlindungan dari kritik publik. Di sisi lain, Vinicius disebut masih menjadi figur yang paling dekat dengan sebagian besar ruang ganti karena dianggap menunjukkan loyalitas dan semangat bertarung yang lebih emosional di lapangan. Laporan Tribuna bahkan menyebut muncul kekhawatiran di internal klub mengenai mulai renggangnya hubungan Mbappe dengan beberapa pemain lain. Krisis internal Madrid benar-benar menjadi sorotan besar ketika Reuters melaporkan adanya bentrokan serius antara Federico Valverde dan Aurelian Tchouaméni di pusat latihan Valdebebas. Menurut laporan tersebut, keduanya terlibat pertengkaran keras, situasi memanas hingga terjadi kontak fisik, dan klub akhirnya turun tangan untuk meredam konflik. Bagi klub seperti Real Madrid, bocornya insiden latihan ke media adalah hal yang sangat jarang terjadi. Selama bertahun-tahun, Madrid dikenal sangat kuat dalam menjaga kerahasiaan ruang ganti. Karena itu, banyak pengamat melihat kebocoran ini sebagai tanda bahwa kondisi internal tim memang sedang tidak stabil. Situasi makin rumit ketika posisi pelatih Alvaro Arbeloa mulai dipertanyakan. Menurut laporan Goal, hubungan Arbeloa dengan beberapa pemain disebut memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan ada laporan bahwa sejumlah pemain mulai kehilangan kepercayaan terhadap pendekatan pelatih asal Spanyol tersebut. Masalah terbesar bagi seorang pelatih Madrid bukan hanya soal kalah pertandingan, tetapi ketika ruang ganti mulai meragukan kepemimpinannya. Beberapa pengamat menilai Arbeloa menghadapi tantangan besar karena harus mengendalikan skuad yang dipenuhi pemain superstar dengan ego dan ekspektasi tinggi. Dan dalam sejarah Real Madrid, banyak krisis besar justru dimulai ketika hubungan pelatih dan pemain mulai retak. Salah satu hal yang paling terasa hilang dari Real Madrid musim ini bukan hanya soal performa, tetapi juga keharmonisan ruang ganti yang dulu menjadi kekuatan utama mereka. Pada era sebelumnya, Madrid dipenuhi pemain besar dengan ego dan status luar biasa. Namun, para senior mampu menjaga rasa saling menghormati demi kepentingan tim. Ada Sergio Ramos dengan jiwa kepemimpinannya, Karim Benzema sebagai penyeimbang ruang ganti, serta Casemiro yang menjaga mental bertarung tim. Lalu duet Luka Modric dan Toni Kroos yang terkenal tenang dan dewasa dalam menghadapi tekanan. Bahkan Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale yang sempat diterpa berbagai rumor tetap mampu menjaga profesionalisme demi tim. Mereka memahami satu hal penting. Di Real Madrid, nama klub harus selalu lebih besar daripada ego individu. Kini Madrid memiliki generasi baru yang penuh talenta seperti Vinicius, Bellingham, Valverde, hingga Mbappe. Namun banyak pihak menilai mereka masih dalam proses membangun chemistry.
kepemimpinan, dan keharmonisan seperti generasi senior sebelumnya. Dan mungkin itulah tantangan terbesar Madrid saat ini. Bukan hanya mencari penerus di lapangan, tetapi juga penerus mentalitas dan persatuan yang dulu membuat mereka begitu ditakuti di Eropa. Di Real Madrid, tekanan tidak pernah datang setengah-setengah. Setiap kekalahan langsung menjadi headline besar. Setiap ekspresi pemain dibahas media. Setiap rumor ruang ganti menyebar sangat cepat di media sosial. Ketika performa Madrid mulai tidak konsisten, fans pun terpecah. Sebagian menyalahkan pelatih, sebagian mengkritik Mbappe, dan sebagian lagi menilai proyek Galacticos baru Florentino Perez mulai kehilangan arah. Situasi seperti ini membuat tekanan terhadap ruang ganti semakin besar setiap pekan. Jika dilihat secara keseluruhan, masalah Real Madrid musim ini bukan sekadar soal taktik atau hasil pertandingan. Masalah terbesar mereka adalah kehilangan keseimbangan. Terlalu banyak pemain besar, terlalu banyak ego besar, tetapi belum ada figur yang benar-benar mampu menyatukan semuanya. Madrid dulu dikenal sebagai tim dengan mental paling kuat di Eropa, tim yang selalu bersatu dalam tekanan. Namun musim ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, mereka terlihat rapuh dari dalam. Dan sekarang seluruh dunia sedang menunggu satu hal. Apakah Real Madrid akan kembali bangkit seperti biasanya? Atau justru memasuki era krisis baru di tengah proyek Galacticos mereka sendiri?